Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Ada kesempatan bagi kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan bersama-sama belajar firman Allah. Ya, kita mau diberkati oleh firman, kita mau hidup sesuai dengan firman. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia pasal 24. Kalau kita melihat di dalam pasal 24 itu ya ada penglihatan daripada Nabi Yeremia tentang dua keranjang ya, dua keranjang buah ara, ya satu keranjang ya buah ara yang baik, sangat baik sekali, dan satu lagi ya buah ara yang sangat jelek dan sangat jelek sekali sehingga tidak layak untuk dimakan. Nah, pengertiannya sudah dijelaskan di sana bahwa buah yang baik itu adalah ya mereka yang mau mendengar firman Allah, yang mau setia, ya taat, walaupun memang mereka masuk dalam pendisiplinan dari Tuhan, mereka akan masuk dalam pembuangan, tetapi mereka akhirnya mengalami pemulihan. Sementara buah arah yang jelek dan sangat jelek, mereka yang membangkang ya, mereka yang mengeraskan kepala, mereka yang tidak mau mendengarkan firman Allah, yaitu Raja Zedekia dan para pengikut-pengikutnya, umat yang mengikut dia, ya akhirnya mengalami siksaan yang luar biasa, kengerian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini hendaknya mengingatkan kita ya supaya kita mau taatlah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, atau dengan kata lain jadilah buah ara yang baik. Di ayat 2 berkata begini, keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, ya seperti buah arah bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Ya, jadi sangat jelek. Jadi tidak bisa dimakan. Biasa kalau buah yang jelek diapain ya? Dibuang, ya tidak berguna. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan bahwa yang baik ini ya akan mengalami sesuatu yang baik, buah ara yang baik yang dapat dinikmati oleh setiap orang ya. Kalau ada buah yang baik pasti dapat dinikmati. Ini menggambarkan kehidupan umat yang taat kepada Allah, yang mau bertobat. Di ayat 5 berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Jadi mereka ikut juga dalam pembuangan, ya terbuang juga. Karena memang dosa secara keseluruhan umat itu yang berdosa ya kepada Allah. Ya, tetapi mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Di ayat 6 berkata begini, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hari untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan beri kesempatan kepada mereka, kepada umat yang baik ya, yang masih punya hati untuk mau bertobat ini gitu. Jadi mereka akan diberi kesempatan oleh Tuhan supaya mereka datang menyembah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah. Ya, aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya, jadi ini alasan mengapa ya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan membawa mereka nanti kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, ya akan kembali dari pembuangan. Karena Tuhan tahu ya orang-orang ini adalah mereka yang mau bertobat. Waktu mereka jahat, mereka terlibat dalam kejahatan, dan akibat kejahatan mereka masuk dalam pembuangan.
Tetapi masih ada hati yang bertobat, masih ada hati yang mau bertobat ya. Jadi akhirnya janji Tuhan buat mereka melalui kebenaran ini bahwa mereka akan kembali nanti. Dan itu sudah digenapi tentunya ya. Waktu Yeremia berbicara baru nubuatan atau sesuatu yang akan terjadi kepada mereka. Nah, dari sisi kita saat ini melihat bahwa sudah terjadi. Artinya kebenaran firman ini ya dan amin. Ya. Sementara buah ara yang jelek itu wah, ini tidak dapat dimakan ya, tidak dapat dinikmati. Ya, akhirnya dibuang aja. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, ayat 8, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Jadi orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat, mengikuti kedegilan hatinya, menentang firman Allah, menentang nabi, menentang kebenaran, ya ini buah ara yang jelek, sangat jelek, tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimakan. Terus mau diapain? Dibuang, campakkan, dibinasakan. Nah, dikatakan Tuhan sendiri melenyapkan mereka. Ya, melenyapkan mereka. Dan memang kalau kita nanti melihat kebenaran firman Tuhan, peristiwanya sangat luar biasa ya. Oh, sangat-sangat mengerikan. Itu akibat dosa ya, akibat pelanggaran ya, ketidakmauan mereka bertobat. Ada dua pilihan ya. Adakah kita mau seperti buah ara yang baik dalam keranjang itu, atau buah ara yang jelek? Mungkin kita berkata, aku mau yang baik saja, ya, tapi hanya sebatas kata-kata, ya, apa artinya? Jadi harus ada tindakan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Adakan terus pertobatan hari lepas hari. Ingat, ini kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak bertobat, orang yang mengeraskan hati, buah ara yang jelek, enggak bisa diapa-apain. Dicampakkan, tidak layak di hadapan Allah, dan ini akan mengalami siksaan ya, kematian yang abadi. Tidak akan ada sukacita yang terjadi dalam hidupnya. Hidupnya pun ya boleh dikatakan hampa. Ya, tak punya arti dia hidup itu sebenarnya. Ya, karena akan berlalu begitu saja. Tetapi buah ara yang baik, yaitu orang yang mau bertobat ya, bukan berarti buah ara yang baik ini menggambarkan kita nggak pernah bersalah, nggak pernah berdosa, bukan. Ya, kita bisa saja berdosa, bisa saja kita salah ya, pasti ya secara manusia. Tetapi waktu firman Tuhan mengingatkan kita tentang dosa kita, kita sadar akan dosa dan pelanggaran itu, kemudian kita ya minta ampun di hadapannya, menyesalinya, dan berkomitmen untuk tidak lagi mengulanginya. Nah ini ya, jadi ada tindakan kita untuk mau mengikuti ya kehendak Allah, pimpinan Allah. Tentu ini yang mau terjadi dalam hidup kita, amin. Kita mau mengikuti perintah Tuhan, ya, kita mau ikutin pimpinannya. Jadilah buah ara yang baik. Buah ara yang baik dapat dinikmati. Dengan kata lain, ketika kita mau hidup sungguh di hadapan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, dan melalui hidup kita pun orang lain akan diberkati. Jadi kita diberkati, bahkan kita menjadi berkat, kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan orang lain melihat ya Kristus ada di dalam kita ya, sebagai anak-anak Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.